Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman. Selamat datang di Submaksi Channel dengan saya Subhan. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah klik video ini, terima kasih yang sudah support. Pada kesempatan kali ini saya mau bahas tentang pengalaman saya selama 3 tahun menggunakan All New NMAX tahun 2021 ini teman-teman. Baik, kita belok dulu. Oke. Baik, jadi sekedar informasi, saya Subhan dari Submaksi Channel ini menggunakan All New NMAX tahun 2021. Jadi ini keluar itu sebenarnya bulan Maret teman-teman, bulan Maret tahun 2021. Cuma saya tuh beli bekas. Jadi saya beli bekas sekitar tahun 2022 bulan Januari. Nah, pas banget hari ini adalah sudah 2 tahun. Tapi kalau secara pemakaian NMAX ini sudah digunakan keluar dari pabrik sekitar 3 tahun. Jadi selama 2 tahun saya pakai, dan 1 tahunnya itu dipakai oleh pemilik sebelumnya. Nah, bagaimana atau apa aja sih masalah yang sudah terjadi, apa aja yang udah saya benerin, saya udah servis di NMAX ini sebagai pertimbangan mungkin buat teman-teman ya yang mau mau buat NMAX ini untuk jangka panjang. Nah, saya akan jelaskan masalah-masalahnya apa aja yang udah pernah saya benerin, sudah pernah saya servis itu apa aja. Oke, masalah yang pertama yang menurut saya mungkin hampir dirasakan oleh semua orang ya. Pertama adalah rem teman-teman. Jujur saya pribadi saya nggak cocok sama remnya NMAX ini. Kalau di jalanan perkotaan ya memang dia cakram, belakangnya masih tromol juga, nggak ada masalah bagi saya. Justru malah enak kalau misalkan depan cakram, belakang tromol. Ada ABS juga kalau punya saya, walaupun punya saya ini standar ada ABS-nya. Tapi yang tidak enak itu mungkin apa ya, ininya teman-teman, bagian pengeremannya itu kayak kurang gitu loh. Kalau di jalan raya ini masih oke teman-teman, masih enak lah gitu, maksudnya pakem lah, pakem. Tapi kalau udah dibawa ke daerah pegunungan ya, terus khususnya waktu turunan ya teman-teman, itu kerasa banget. Contohnya waktu saya itu pernah ke Jurang Ampel. Jurang Ampel itu kan masih ya apa ya, masih aman lah harusnya teman-teman ya. Itu ketika turun itu bener-bener ngerasa wah kayak nggak makan gitu loh teman-teman, kayak nggak pakem gitu loh buat buat apa remnya, baik rem belakang maupun rem depan, itu sampai tangan saya sakit itu buat ngeremnya. Jadi kendala ini umum. Saya juga udah pernah nonton YouTube-nya Pak Gubernur ya, itu Mas Ridwan Hanif. Itu juga udah bilang bahwa NMAX ini kekurangannya di rem. Jadi beliau menyarankan untuk ganti apa ya namanya ya, saya lupa, kayak pistonnya atau apa gitu loh. Sekalian mungkin ininya teman-teman, apa bagian handle remnya ini menurut saya perlu diganti sih. Ini pokoknya pengeremannya satu set harus diganti teman-teman. Depan belakang menurut saya diganti aja. Oke, itu ya teman-teman. Yang pertama adalah masalah rem, pengereman. Yang kedua adalah shock breaker. Ini shock breaker yang saya maksud adalah shock breaker depan ya teman-teman. Shock breaker depan ini harusnya dirasakan oleh semua pengguna All New NMAX ya, baik yang dari 2020 sampai 2024 ini mungkin ya. Itu masalah shock breaker. Shock breaker depannya itu sering banget bottoming teman-teman. Jadi shock breaker yang pertama kalau dihitung-hitung dari apa ya, kalau dinilai dari shock breaker NMAX generasi pertama yang facelift gitu ya, memang improvementnya kerasa memang. Tapi untuk shock breaker belakang, justru kalau saya merasa shock breaker depannya ini yang sekarang di All New NMAX, nggak tahu ya punya saya saja atau punya teman-teman juga, itu sering bottoming kuat apa ya, kalau bahasa Jawanya ngejedok gitu loh teman-teman. Jadi kalau ada apa ya, mungkin polisi tidur yang terlalu tinggi atau gimana itu, bukan terlalu tinggi, kayak pokoknya ada lubang gitu ya, lumayan besar, jedok gitu langsung. Jadi kayak apa namanya, natap gitu teman-teman, ketatap lah. Jadi sering bottoming gitu, dan itu lumayan ya, lumayan bikin kita panik lah, waduh ini kenapa gitu kan. Itu shock breaker teman-teman yang menjadi masalah. Terus
Apalagi ya, dulu itu saya pernah servis ini, saya pernah servis setir. Nah, jadi waktu itu saya lagi apa ya, saya lagi benerin apa sih, bagian apanya gitu. Terus dicek, oh bagian ban depan teman-teman, sorry. Bagian ban depan itu kayak goyang. Nah, ban depan itu waktu beberapa bulan yang lalu, sekitar bulan Desember atau bulan November ya, saya lupa, itu ngerasa ban depan itu goyang kayak koyak gitu teman-teman. Nah, terus itu diganti, saya kurang tahu itu diganti apanya, mohon maaf ya teman-teman, karena saya kurang ngerti otomotif. Tapi yang jelas itu kayak diganti apa roller apa-apa gitu, pokoknya habisnya 90.000. Saya inget itu, beli yang merek AHM. Waktu itu dibenerin lah, nggak tahu itu namanya roller atau apa ya. Saya mohon maaf teman-teman kalau misalkan saya mau dihujat masalah itu, saya nggak apa-apa. Pokoknya di ban depan itu kayak ada lubang kecil segini. Nah, terus habis itu, mas ini kayak ganti ya mas, rusak. Karena alasannya waktu itu karena ya soalnya wis kena udan, maksudnya kena hujan atau kena banjir, wis wajar sih, memang pemakaian memang gitu katanya. Jadi ya sudahlah, memang waktunya ganti kan, jadi saya nggak ada masalah, 90.000 lah ya. Terus waktu dicek kan bannya dilepas tuh teman-teman, bannya dilepas untuk dipasangin, nggak tahu itu namanya roller atau as yang baru. Nah, setelah itu dicek sama eh, yang benerin itu, kebetulan adik saya, adik sepupu lah. Mas ini setirnya sampean kok nggak lurus ya gitu. Waduh, kenapa ya gitu. Saya juga nggak ngerasa, soalnya teman-teman, saya tuh nggak ngerasa kalau nggak lurus gitu loh teman-teman. Jadi saya ngerasanya aman-aman aja saya setir selama ini gitu. Apakah ini masalah komstir atau gimana, saya nggak tahu lah. Pokoknya ya wis, benerin lah dek, bilang gitu. Akhirnya dibenerin ya, aman lah. Setelah itu saya juga ngerasa ini sudah sangat amat aman sih. Kalau menurut saya ya, ini sudah sangat aman. Jadi mungkin itu yang terakhir. Terus ini tuh sudah berapa ini? 46 kilometer, 46.000 kilometer. Jadi dulu itu sudah pernah saya melakukan servis besar, ya servis yang lumayan gede gitu ya. Itu di bulan November tahun 2022. Jadi di bulan November 2022 itu, waktu itu muncul peringatan di sini tuh fan bell-nya nyala. Sorry teman-teman. Nah, kayak gini, ini fan bell-nya itu kedip teman-teman. Tahun apa, bulan November 2022 itu. Nah, waktu itu ternyata saya cari-cari, oh kalau fan bell-nya kedip itu berarti sudah 25.000. Jadi standarnya atau defaultnya NMAX itu dia akan muncul indikator fan belt berkedip, itu menandakan bahwa fan belt itu sudah waktunya diganti. Nah, itu sebenarnya sudah mode aman sih. 25.000 itu mungkin standar dari Yamaha sendiri teman-teman, menandakan kalau ganti fan belt itu setiap 25.000 sekali. Nah, nanti ini saya belum melakukan servis besar. Saya memang rencananya mau servis besar lagi di 50.000 kilometer teman-teman. Jadi sekitar 4.000 kilometer lagi. Itu sekalian saya ganti fan belt, saya cek mungkin kalau ada rezeki saya mau ganti rem tentunya. Dan ada beberapa lagi ya saya suruh cek lagi, karena CVT-nya semenjak tahun 2022 akhir itu nggak pernah dibuka lagi. Ya, jadi waktu itu cuman ganti oli gardan dan apa ya, yang barusan saya sebutkan itu tadi, ganti fan belt. Mungkin itu yang servis besar. Nah, saya belum melakukan servis besar lagi nih. Bahkan 2023 kemarin juga saya nggak melakukan servis besar sama sekali teman-teman. Jadi memang nanti di 50.000 kilometer ini memang sudah waktunya untuk servis besar. Servis rutin, servis berkala teman-teman. Oke, selanjutnya sekedar informasi aja sih, mungkin pajaknya menurun teman-teman. Jadi saya juga baru tahu ya, karena ya mohon maaf ya, ini motor pertama saya. Baru tahu bahwa setiap tahun itu pajaknya itu menurun teman-teman. Jadi kan saya baru bayar pajak itu 2022 ya. Nah, 2022 itu saya bayar pajak itu sekitar 380 totalnya. 380 itu sekitar berapa ya, 350 plus apa gitu, biaya apa gitu, 35.000. Nah, tahun lalu 2023 bulan Maret itu saya bayar pajak 350-an. Pokoknya 316 plus 35.000, 351 teman-teman. Jadi mengurang 30.000. Nah, ternyata saya cek-cek itu ya, saya
browsing kok bisa kayak gitu, karena memang harga jualnya juga menurun. Itu yang menjadi alasan utama. Saya nggak tahu ya itu bener atau enggak ya. Mungkin teman-teman yang tahu bisa komen ya. Saya juga nggak tahu itu bener atau enggak. Pokoknya yang saya bilang nggak tahu, saya cari, saya pasti cari tahu dan saya konfirmasi ke teman-teman. Mungkin teman-teman lebih tahu daripada saya, gitu ya. Pajaknya menurun, jadi ya oke sih, walaupun 30.000 ya, lumayan kerasa lah. Nah, ini nanti nggak tahu nih bulan Maret ini saya bayar pajak lagi, eh, apakah menurun gitu ya. Kalau iya, kalau di Surabaya, kalau saya kan domisili Surabaya teman-teman ya, jadi bayar pajaknya sekitar 300.000. Kalau di Jakarta itu sekitar berapa ya, 500 apa ya, apa tuh 450 gitu loh. Di Jakarta itu untuk All New Nmax juga sama gitu teman-teman. Itu sih yang saya rasa selama 3 tahun ini. Selama 3 tahun ini saya merasakan All New Nmax, kendala-kendalanya itu tadi. Mungkin buat teman-teman, apakah kendalanya mungkin ini ya, banyak yang tanya ini apakah gredek-gredek atau enggak mas, karena itu di komen saya itu, di video saya yang penyakit Nmax itu banyak banget yang merasakan, wah motor saya gredek, saya udah ganti sampai 30 kali bla bla bla. Wah mohon maaf teman-teman ya, mohon maaf banget, saya tidak merasakan itu di motor saya teman-teman, itu masalahnya. Jadi saya akan merasa apa, saya sharing aja ya pengalaman saya di motor saya ini ya, All New Nmax ini. Kalau saya sendiri, saya tidak merasakan apa yang teman-teman itu rasain. Nah makanya mungkin di kolom komentar itu saya terus apa ya, balesi komentar-komentar, karena saya juga mau tahu, kepo masalah-masalah apa aja. Terus mungkin banyak tuh juga yang ngasih-ngasih saran, ngasih solusi juga. Wah itu alhamdulillah, terima kasih banyak teman-teman yang sudah apa ya, membantu menjelaskan juga ke saya yang nggak ngerti otomotif ini gitu loh. Karena saya background saya ini IT teman-teman, saya nggak tahu otomotif sama sekali, bener-bener saya nggak tahu. Jadi makanya saya juga sambil belajar, bikin video kayak gini juga sambil belajar gitu loh, buat disampaikan ke teman-teman gitu. Mungkin itu teman-teman pengalaman saya selama 3 tahun ini menggunakan All New Nmax tahun 2021. Alhamdulillah tidak ada kendala yang apa ya, tidak ada kendala yang signifikan lah, atau yang mungkin sampai apa membuat saya geleng-geleng kepala atau gimana tuh enggak. Alhamdulillah aman-aman aja selama teman-teman pokoknya merawat merawat dan jangan lupa dicuci motor karena kadang dibenerin gak dicuci motor, aduh kotor semua itu, debunya numpuk teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman, silahkan seperti biasa buat teman-teman, silahkan tuliskan di kolom komentar pengalaman teman-teman nih, mungkin udah 2 tahun, udah 3 tahun, mungkin yang udah pakai Nmax generasi pertama tuh ya, antara 2015 Nmax 2015 sampai 2019 tuh bisa sharing juga di kolom komentar. Gimana itu pengalamannya, berarti sudah mau 10 tahun ini untuk Nmax yang generasi 1 gitu ya teman-teman. Mungkin itu saja video pada kali ini. Untuk teman-teman yang suka dengan video-video konten seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga klik tombol subscribe supaya nggak ketinggalan informasi-informasi berikutnya dari YouTube Submaxi Channel. Baik teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri videonya sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.